Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel Zona Edukasi. Hari ini kita akan belajar uji coba PSASP 2024 untuk mata pelajaran matematika. Jadi, kita akan mempersiapkan untuk belajar sumatif akhir satuan pendidikan atau setara dengan ujian sekolah tingkat SMP. Sebelumnya, jangan lupa subscribe dan klik like serta tinggalkan kolom komentar jika kalian ingin mendapatkan notifikasi dari video kami berikutnya. Baik, langsung saja kita mulai untuk pilihan ganda. Soal nomor 1. Dalam sebuah ujian pilihan ganda terdapat aturan jika jawaban benar diberi skor 4, salah diberi skor 1, dan tidak dijawab diberi skor -2. Rahmat hanya dapat menjawab 35 soal dengan benar, 2 soal dijawab salah, dan sisanya tidak dijawab. Jika ada 45 soal, maka skor ujian Rahmat adalah, baik, kita tulis dulu aturannya. Tadi ketika dijawab benar skornya adalah 4, maka nilai benar adalah 4. Kemudian ketika salah akan diberi skor 1. Jadi S sama dengan 1, dan ketika tidak dijawab diberi skor -2. Oke, tinggal kita kalikan ya. Kita cari dulu, tadi Rahmat menjawab 35 soal dengan benar. Berarti benarnya adalah 35. Kemudian 2 soal dijawab dengan salah. Berarti yang salah adalah 2. Dan sisanya tidak dijawab, padahal jumlah soalnya adalah 45. Sudah dijawab 35 dengan benar dan juga 2 soal dengan salah. Berarti dia sudah menjawab 37 soal. Maka sisanya adalah 45 dikurangi 37 sama dengan 8. Ini adalah jumlah soal yang tidak dijawab oleh Rahmat. Gini ya, langsung kita kalikan. 35 kali 4, 35 dikali 4 adalah 5 kali 4 itu 20, kita tulis 0, simpan 2. 3 kali 4, 12 ditambah 2, jadi 14. Ini 140. Kemudian salahnya tadi ada 2, berarti 1 kali 2 itu 2. Kemudian yang tidak dijawab itu adalah 8, berarti -2 kali 8 itu adalah -16. Kemudian kita jumlah semuanya. 140 ditambah 2 itu 142 dikurangi 16. 142 dikurangi 16. 2 dikurangi 6 tidak bisa, kita pinjam depannya. Ini tinggal 3, sebelah sini jadi 12 ya. 12 dikurangi 6 itu 6. 3 dikurangi 1, 2. 1 turun ke bawah. Jadi skor Rahmat adalah 126. Jawabannya D. Baik, untuk soal berikutnya. Soal nomor 2. Dengan kecepatan 65 km per jam, jarak 2 kota dapat ditempuh selama 1 jam 12 menit. Jika jarak 2 kota tersebut dapat ditempuh selama 60 menit, maka kecepatannya harus diubah menjadi, baik, sebelumnya berarti kita harus menulis dulu yang diketahui. Tadi ada kecepatan dan juga waktu. Kecepatannya 65 km per jam, ditempuh dalam waktu 1 jam 12 menit. Baik, di sini ada jam dan yang di bawah ini ada menit. Berarti kita ubah saja ke dalam menit ya. 1 jam 12 menit. 1 jam itu kan 60 menit. Berarti ditambah 12, totalnya adalah 72 menit. Jadi waktunya adalah 72 menit. Kemudian yang kedua, jika jarak 2 kota ditempuh selama 60 menit, ini 60 menit, maka kecepatannya berapa? Ini yang ditanyakan. Kita tulis X ya. Kita lihat ini senilai atau berbalik nilai. Maka kita lihat dari waktunya. 70 ke 60 itu semakin mengecil. Lalu ketika kecepatannya 65, waktunya tuh 72. Berarti kalau dia ingin waktunya tuh lebih singkat dengan jarak yang sama, maka kecepatannya harus dinaikkan.
berarti ini harus kita naikkan. Kita lihat anak panahnya satu naik dan yang sebelah kiri ini turun. Berarti dia adalah perbandingan berbalik nilai atau terbalik ya. Kalau terbalik maka nanti salah satunya akan kita balik. Baik, langsung kita tulis perbandingannya. 65 per X sama dengan, karena berbalik nilai salah satunya kita balik yang belakang saja, 60 per 72. Oke, setelah ini baru kita kali silang. Kita kalikan ya. Jadi 60X sama dengan kita kalikan 65 kali 72. Jadi X sama dengan 65 kali 72 per 60. Kita coret yang bisa dicoret. Kita bagi 6. 60 bagi 6 itu dapat 10. 72 dibagi 6 itu 12 ya. Boleh kita bagi lagi. Atau langsung kita kalikan. 65 kali 12 itu adalah 780 per 10. Nolnya kita coret. Jadi jawabannya adalah 78 km per jam. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian untuk soal berikutnya, soal nomor 3. Amuba membelah diri menjadi 2 setiap 20 menit. Jika mula-mula terdapat 15 amuba, maka berapa waktu yang diperlukan amuba supaya menjadi 960? Jadi kita akan menggunakan ini, geometri ya. Jadi amuba mula-mula membelah diri menjadi 2. Berarti ini adalah R-nya 2. Setiap 20 menit. Oke, ini nanti waktunya. Kemudian ini T-nya ya, waktunya. Kemudian jika mula-mula terdapat 15 amuba, berarti ini A, karena mula-mulanya A. Maka berapa waktu yang diperlukan supaya menjadi 960? Ini adalah UN. Kita tidak tahu N-nya berapa. Baik, kita akan cari menggunakan rumus UN sama dengan AR N per T. UN-nya tadi adalah 960. A-nya 15 kali R-nya 2, N-nya kita belum tahu, T-nya 20. Gini ya. Kemudian kita bagi dulu dengan 15 boleh. Kita coret 960 dibagi dengan 15. Ini dapat 1, 960-nya jadi 64. Berarti 64 sama dengan 2 N per 20. Kemudian 64 ini jika kita ubah menjadi 2 pangkat. Jadi 2 pangkat 2 itu adalah 2 kali 2 atau 4. 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya 3 kali. Berarti 8. Kemudian 2 pangkat 4 itu adalah 16, 2 pangkat 5 itu 32, sehingga 2 pangkat 6 itu adalah 64. Berarti ini 2 pangkat 6 sama dengan 2 N per 20. Begini. Kemudian karena bilangan pokoknya sudah sama, maka kita ambil pangkatnya saja. 6 sama dengan N per 20. 6 ini per 1 sama ya, kita kali silang. N kali 1 itu N, 6 kali 20 ini kita kali silang 120. Berarti sama saja 120, ini kan satuannya menit karena tadi dalam menit ya. 120 menit itu sama dengan 2 jam. Jadi jawabannya adalah B, 2 jam. Baik, untuk soal berikutnya, soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Jadi di sini ada 2 buah segitiga siku-siku. Kita cari panjang CD ya, berarti kita bisa menggunakan rumus Pythagoras. Kita cari dulu yang ditanyakan kan CD yang di sini. Berarti kita cari bertahap. Berarti kita harus tahu ini. BD.
Caranya kita pakai segitiga yang pertama ini. Ini kan siku-siku. Maka sisi miringnya adalah yang BD ini kan, sisi miring. Berarti untuk mencari BD, akar dari, karena BD adalah sisi miring, berarti di sini ditambah. Selain sisi miring nanti tinggal dikurang ya. Jadi BD adalah 12 kuadrat, ini 12 ditambah ini 9 kuadrat. 12 kuadrat itu berapa? 12 kuadrat itu berarti 12 kali 12. Hasilnya adalah 144. 144. Kemudian 9 kuadrat berarti 9 kali 9 itu 81 ya. 144 ditambah 81 itu 225. Oke, berarti akar 225 adalah 15. Ini ya, kita tulis di sini 15. Berikutnya kita akan mencari CD. CD bisa pakai kuadrat, kita langsung pakai akar. Kita lihat CD itu sisi miring atau bukan. Jadi kita gunakan segitiga yang satunya ya, yang ini. Gantian segitiga yang ini. CD ini tetap sisi miring nih, karena ini di depan simbol siku. Kemudian berarti kita jumlahkan lagi karena dia sisi miring. Oke, sisinya yang pertama adalah 15 kuadrat ditambah sisi yang kedua ini 8 kuadrat. Jadi 15 itu 225, 15 kali 15 ya, ditambah 8 kuadrat itu berarti 8 kali 8, 64. 225 ditambah 64 kita jumlahkan, 5 tambah 4 itu 9, 6 tambah 2 itu 8, 2 berarti 289. Akar 289 itu adalah 17 cm. Jadi jawabannya adalah C, 17 cm. Oke, jangan lupa ikuti Telegram kami di Tryout Zona Edukasi agar kalian dapat informasi terbaru dan juga teman-teman baru untuk belajar tentang materi ini ya. Tryout Zona Edukasi. Jangan lupa follow Instagram kami di Zona Edukasi. Kemudian soal berikutnya, soal nomor 5. Hasil dari 25 pangkat 3/2 ditambah 32 pangkat 4/5 adalah, oke, kita ubah dulu. 25 ini menjadi bilangan berpangkat. Jadi 25 itu kan 5 pangkat 2 dikali 3/2 begitu ya. Ditambah 32 juga kita ubah menjadi, tadi kan kita sudah belajar 2 pangkat 2 itu 4, 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 4 16, 2 pangkat 5 32. Ini ya. 32 itu berarti 2 pangkat 5 dikali 4/5. Oke, lalu boleh kita coret 2 dengan 2. Jadi tinggal 5 pangkat 3 ditambah 5 dengan 5 juga bisa dicoret. Jadi 2 pangkat 4. 5 pangkat 3 itu berarti 5 kali 5 kali 5. 5 kali 5 kan 25. 25 dikali 5 itu 125. 125 ditambah 2 pangkat 4 ini ya, 16. Jadi 125 ditambah 16 adalah 141. Jadi jawabannya A. Baik, untuk soal berikutnya, soal nomor 6. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 7 dan min 4 adalah akar-akar berarti X1 dan X2. Kita tulis persamaan kuadratnya ketika diketahui dua akar-akar ya. Jadi rumusnya adalah X min X1 kali X min X2 sama dengan 0. Ini. Lalu kita masukkan X1-nya ini tadi 7, X min 7, kemudian X2-nya nih ya, min 4. Karena min lalu ketemu min lagi, maka negatif kali negatif itu positif. Langsung saya ubah seperti ini ya. Tinggal kita kalikan.
Depan kali depan itu X kuadrat. Depan kali belakang. X kali 4, ini ada positif ya, berarti plus 4X. Kemudian kita lewat jalur bawah, negatif 7 kali X, itu negatifnya jangan lupa, berarti min 7X. Kemudian negatif 7 kali 4 itu adalah min 28. Begini, lalu yang tengah ini masih bisa kita operasikan, berarti X kuadrat ini plus 4 min 7. Hasilnya banyak yang negatif ya, berarti negatif 7 dikurangi 4 itu 3. Min 28 sama dengan 0. Maka jawabannya adalah yang ini. Tuh. Baik, jangan lupa diingat rumusnya. X min X1 kali X min X2 sama dengan 0. Selanjutnya nomor 7. Diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus x plus c mempunyai titik puncak di 1,2, maka nilai a plus c adalah, oke baik, kita bisa masukkan dulu, kita bisa mengerjakan pakai dua cara ya. Kita bisa masukkan ini, berarti yang kalau ada titik puncaknya, berarti ini X, ini Y. Ini bisa X puncak, Y puncak. Kita tulis dulu tadi persamaannya. Fx sama dengan AX kuadrat plus X plus C. Seperti ini, berarti kita ganti saja. X-nya menjadi 1. F1 sama dengan, atau kita ganti Y langsung ya. Fx itu kan Y. Berarti Y-nya ini 2. 2 sama dengan A dikali X-nya kita ganti 1. 1 kuadrat ditambah ini X lagi 1 ditambah C. Berarti 2 sama dengan A kali 1 kuadrat itu 1 ditambah 1 ditambah C. Jadi 2 sama dengan A kali 1 itu A ditambah 1 ditambah C. Oke, ini kan sudah ada A plus C. Berarti 2, 1 ini kita pindah saja ke kiri. Positif pindah ke kiri jadi negatif. A plus C. Jadi A plus C adalah 2 dikurangi 1, 1. Maka hasilnya C1. Baik, untuk soal berikutnya nomor 8. Perhatikan gambar berikut. ABCD adalah sebuah persegi. Kemudian persegi panjang ADFE dan GCFH sebangun. Jika DF banding FC sama dengan 2:3, maka luas daerah yang diarsir adalah, oke, jadi tadi A, D, C, B ini ABCD ya. ABCD ini adalah sebuah persegi. Berarti kalau AD 25, maka di sini juga 25. Lalu kita masukkan persegi panjang ADFE. Kita ganti warna. ADFE itu yang ini. ADFE itu sebangun dengan, kita gambar ya, ADFE. ADFE sebangun dengan GCFH. Ini GCFH. Oke, baik, saya gambar dulu biar sama. Saya balik sekalian biar terlihat sebangun ya. Seperti ini. Kemudian jika DF banding FC 2:3, DF-nya 2. Karena perbandingan kita beli X. Kemudian FC-nya 3, saya beri X juga. Jadi yang ditanyakan adalah luas daerah yang diarsir, ini yang ditanyakan. Maka untuk mencari daerah yang diarsir ini kita harus mengetahui luas segitiga persegi ABCD, luas persegi besar. Kemudian nanti kan kita kurangi dengan ini dan juga kita kurangi dengan ini. Oke.
Maka kita cari dulu ini. Kita cari dulu nilainya. CD tadi kan 25 sudah ya CD-nya. Berarti kita cari dulu dari perbandingan ini. DF-nya dulu. Maka DF sama dengan 2x per total semuanya, karena yang diketahui 25 ini total. Berarti 2x ditambah 3x itu 5x ya. Kali 25. Ini 25. X nya kita coret, 5 dengan 25 juga 5 bagi 5 1, 25 bagi 5 5. Tinggal kita kalikan 2 kali 5 itu 10. Berarti ini 10. Kemudian setelah DF kita cari FCF. CF nya ini 3x, berarti kita tulis 3x per totalnya sama kayak tadi 5. Total itu ini 2x ditambah 3x 5x ya, dikali total sisi yang sesungguhnya adalah 25. Tinggal kita coret x-nya, kemudian 5 dibagi 5 1, 25 dibagi 5 itu 5. 3 kali 5 15. Berarti ini 15. Oke, baik. Kemudian kita akan mencari, kita masukkan dulu lah DF AD. AD tadi 25, DF-nya 10. Kemudian ada sisi ini ya, FC 15. FC 15, maka kita harus mengetahui ini FH dulu. Kita cari FH dengan cara kita bandingkan, karena persegi panjangnya sebangun, maka kita bisa gunakan perbandingan. AD per, ini kan AD. Ya udah, kita cari yang atas. CF sama dengan, kemudian yang sisi sebelah kanan DF per ini ya FH. Maka AD-nya tadi 25 per CF-nya berapa, CF 15 sama dengan DF 10. FH ini ditanyakan, saya tulis FH, boleh X juga. Kita kali silang ya. Berarti 25 FH sama dengan ini 10 kali 15. Jadi FH sama dengan 10 kali 15 per 25. Kita coret, dibagi 5 dapat 5, 15 dibagi 5 itu 3. Kita coret lagi, dibagi 5 1, dibagi 5 2. Jadi 2 dikali 3 itu adalah 6. Ini sudah ketemu CF-nya 6. Kita masukkan ke persegi panjang yang di atas. Oke, tinggal kita cari luas yang diarsir ya. Kita cari luas persegi yang ini, persegi panjang maksud saya. Oke, kita cari luas persegi panjang yang ini dulu. Luas persegi panjang ADFE. Tadi FD-nya sudah ketemu berapa tadi? 10. Yang ini 15. Kemudian HF-nya 6 ya. Oke, baik, kita cari luas persegi panjang ADFE. Berarti panjang kali lebar. Panjangnya 25, lebarnya 10. Ini panjang, ini lebar. Oke, 25 kali 10 itu 250. Satuannya cm persegi. Kemudian kita cari persegi panjang yang di bawah, yang ini ya. Persegi panjang GCFH. Sama rumusnya panjang kali lebar. Panjangnya ini 15, lebarnya 6. Berarti 15 kali 6 itu adalah 90 cm persegi. Maka untuk luas yang diarsir itu adalah luas persegi ABCD dikurangi luas ADFE dikurangi luas GCFH. Jadi kita masukkan ABCD, ini kan ABCD persegi ya, dia yang besar.
persegi itu S kali S, berarti 25 kali 25. Dikurangi tadi persegi panjang 250, kemudian yang satunya 90. Enggak muat. Saya taruh di samping sini ya. 25 kali 25 itu 625 dikurangi 250 dikurangi 90. Maka hasilnya adalah 285 cm persegi. Jadi jawabannya adalah C. Baik, selanjutnya soal nomor 9. Perhatikan gambar berikut, diketahui PL16, kita masukkan PL16, LM24, LM24, LN12, LN ini segini 12 ya. Dan panjang KP yang ditanyakan ini KP. Oke, baik, karena ini sebangun maka saya ubah dulu segitiganya ya. Saya ubah segitiganya, kan awalnya seperti ini. Ada yang besar dan nanti ada yang kecil. Lihat, jadi yang besar ini kan K, M, L, maka akan sebangun dengan segitiga kecil ini. Jangan lupa ini M punya tompel, kita tulis tompel. Di sini juga kita beri tompel kecil. Ya, segitiga yang kecil ini tinggal kita samakan. Jadi yang punya tompel tadi sudut P. Kemudian di sini ternyata ada yang berhimpit, itu seperti segitiga kecil ditumpuk ke dalam segitiga besar ini ya. Di sini berarti ada sudut yang sama, yaitu nih sudut L. Berarti kita tulis L. Berarti yang belum ada adalah huruf PL, P sudah, L sudah, berarti yang belum ada ini N. Kita tulis N. Tinggal kita masukkan angkanya. Yang pertama diketahui PL 16. PL itu di sebelah sini 16. Terus yang ini juga bisa ya. Berarti KL-nya adalah 16 plus X. Seperti ini. Kemudian apalagi? ML-nya tadi 24. Oke. Kemudian NL12 sini, NL12. Oke, sudah, lalu tinggal kita bandingkan karena sebangun ya, berarti KL per sisi kanan juga berkanan, KLMN berarti LN urut abjad per yang bawah ML LM harusnya, lalu PL. Seperti ini. KL-nya tadi adalah 16 plus X per LN-nya 12 sama dengan ML-nya 24 per PL-nya 16. Oke, boleh. Kalau sudah seperti ini saya coret saja ya. Saya coret bawah dengan bawah, 12 dengan 16, boleh bawah dengan bawah, atas dengan atas. Karena ini tidak ada penjumlahan atau pengurangan di bawah, boleh kalian coret. Beda dengan yang atas ini ada penjumlahan ya, jadi tidak boleh asal dicoret 16 dengan 24. Jadi hati-hati dalam mencoret. Atau boleh kalian langsung kalikan silang seperti biasa. Ini agar mempercepat. Boleh saya bagi ya, 12 dan 16 itu sama-sama saya bagi 4, hasilnya 3. 16 dibagi 4, 4. Sudah, kalau sudah seperti ini boleh saya coret lagi. Atas bawah 24 dibagi 4 6, 4 dibagi 4 1. Baru kita kalikan silang. Kita kali berarti 16 plus X kali 1 jadi tetap, karena ini tinggal 1 sama dengan ini 6 dikali 3 itu adalah 18. Maka X sama dengan 18. Ini kan positif, kita pindah ke kanan jadi negatif 16. 18 kurangi 16 itu adalah 2 cm. Jadi nilai X kita tadi adalah 2 cm atau A. Oke, hati-hati kalau kalian takut salah dalam mencoret, kalian gunakan kali silang biasa saja.
Kali silang biasa tuh berarti seperti ini. Tadi kan sudah sampai ke tahap 16, sebentar. 16 plus X per 12 sama dengan 24 per 16 ini ya. Boleh kalian kali silang biasa seperti ini, tapi nanti angkanya jadi lebih besar. Jadi 16 dikali 16 plus X sama dengan, kita kalikan 12 kali 24. Seperti ini, baru tinggal kalian kalikan satu-satu. 16 kali 16 itu berapa? Ditambah 16 kali X, seperti itu ya. Ini juga nanti ketemu nilai X-nya. Bisa dicoba. Kemudian untuk soal yang terakhir, sebuah lilin berbentuk tabung dengan diameter 5 cm dan tinggi 14 cm. Jika 3 cm kubik lilin habis terbakar selama 1 menit, lilin akan habis terbakar selama, baik, kita tulis dulu diketahuinya. Dengan diameter ini, berarti diameternya adalah 5/2, 5 cm, maka jari-jarinya itu adalah 5/2 cm. Jadi jari-jari itu setengahnya diameter atau diameter dibagi 2. Maka saya tulis 5/2. Kemudian tinggi berarti ini T. Oke, baik. Untuk mengetahui berapa lama lilin akan habis terbakar, maka kita harus mengetahui volume lilin. Volume lilin seperti ini. Tadi lilinnya berbentuk tabung, berarti kita cari volume tabung. Volume tabung rumusnya apa? Pi R kuadrat T. Oke, baik, Pi-nya kita bisa menggunakan 22/7. Kenapa? Karena di sini ada angka 14, nanti bisa kita coret. Jadi kelipatan 7 ya, 14 itu. Dikali R kuadrat, R-nya tadi ini 5/2. Maka saya tulis 5/2 kali 5/2. Karena kuadrat berarti 2 kali dan T-nya 14. Seperti ini ya. Kemudian saya coret, boleh. 7 dengan 14. 7 dibagi 7 1, 14 dibagi 7 2. Kemudian ini 2 dengan 2 di bawah boleh. Ada lagi 22 dengan 2 boleh dicoret. 2 dibagi 2 1, 22 dibagi 2 itu 11. Jadi yang atas tinggal 11 dikali 5 dikali 5. Selain itu habis ya. Jadi 11 dikali 5 itu 55. 55 dikali 5 275, satuannya cm kubik. Baik, kemudian untuk mengetahui waktu lilin habis terbakar, maka volume tabung atau volume lilin dibagi dengan 3, karena ini tadi 3 cm kubik. Jadi kalau ini diganti 7 ya kalian bagi 7. Habis terbakar selama 1 menit. Nah, berarti ini dikali 1 menit. Kalau habis terbakarnya 3 menit ya sudah, kali 3 menit gitu ya. Kemudian volume lilinnya tadi 275 per 3 kali 1. 275 dibagi 5 itu, wah, kita bagi dulu ya. 275 dibagi 3. 27 dibagi 3 itu 9. 5 dibagi 3 berapa? 1. 1 kali 3 3. Maaf, 5-nya belum saya turunkan. 5 turunkan dulu baru 3 ya. 5 kurangi 3 2. Tidak bisa, kita beri koma, tambahkan 0. 20 dibagi 3 itu 6. 6 kali 3 18. Kita kurangi 2 dan seterusnya. Nanti hasilnya 666, maka kita bulatkan saja 91,67. Jadi ini 91,67 menit. Atau boleh 91,7 menit. Jadi jawabannya adalah C. Oke, baik, sekian video kita kali ini. Jangan lupa subscribe channel ini agar kalian dapat
lanjutkan untuk part 2-nya. Ketika kami upload video baru, maka kalian akan jadi orang pertama yang tahu. Jangan lupa juga ikuti Telegram kami di Tryout Zona Edukasi dan juga Instagram kami di Zona Edukasi. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Selamat belajar dan jangan lupa nantikan part 2-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.